Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Hai, perkenalkan nama saya Febriani Nasution dengan NIM 210-16075, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, mahasiswi Universitas Negeri Padang. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah metode pembelajaran yang bernama Project Based Learning, yang mana untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lanjut, simak terus video berikut ini. Project Based Learning. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febriani Nasution dengan NIM 210-16075, mata kuliah TPBI Teori Pembelajaran Bahasa Indonesia, dosen pengampu Yulianti Rashid SPD MPung, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Adapun hal-hal yang akan dibahas dalam materi Project Based Learning ialah yang pertama pengertian Project Based Learning, yang kedua prinsip-prinsip Based Learning, yang ketiga karakteristik Based Learning, dan yang keempat langkah-langkah Project Based Learning. Pengertian Project Based Learning: pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning sama dengan PJBL adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Siswa secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip Project Based Learning. Menurut Thomas, prinsip-prinsip tersebut yaitu: yang pertama, sentralistik atau centrality, menegaskan bahwa kerja proyek merupakan esensi dari kurikulum. Model ini merupakan suatu strategi pembelajaran di mana siswa belajar konsep utama dari suatu pengetahuan melalui kerja proyek. Oleh karena itu, kerja proyek bukan merupakan praktik tambahan dan aplikasi praktik dari konsep yang sedang dipelajari, melainkan menjadi sentral atau pusat kegiatan pembelajaran di kelas. Yang kedua, prinsip pertanyaan mendorong atau penuntun, disebut juga dengan driving question. Berarti bahwa kerja proyek berfokus pada pertanyaan atau permasalahan yang dapat mendorong siswa untuk berjuang memperoleh konsep atau prinsip utama suatu bidang tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip investigasi konstruktif atau constructive investigation, merupakan proses yang mengarah kepada pencapaian tujuan yang mengandung kegiatan inquiry, pembangunan konsep, dan resolusi. Dalam investigasi membuat proses perancangan, pembuatan keputusan, penemuan masalah, pemecahan masalah, discovery, dan pembentukan model. Dalam hal ini, guru harus mampu merancang suatu kerja proyek yang mampu menemukan rasa ingin meneliti, rasa untuk berusaha memecahkan masalah, dan rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian prinsip yang keempat yaitu prinsip otonomi atau autonomi. Dalam pembelajaran berbasis proyek dapat diartikan sebagai kemandirian siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran, yaitu bebas menentukan pilihannya sendiri, bekerja minimal dengan supervisi dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, lembar kerja siswa, petunjuk kerja praktikum, dan sejenisnya bukan merupakan aplikasi dari prinsip pembelajaran berbasis proyek. Dalam hal ini, guru hanya berperan sebagai fasilitator dan motivator untuk mendorong tumbuhnya kemandirian siswa. Dan prinsip yang terakhir yaitu prinsip realistis atau realisme, yang berarti bahwa proyek merupakan sesuatu yang nyata. Pembelajaran berbasis proyek harus dapat memberikan perasaan realistis atau nyata kepada siswa, termasuk dalam memilih topik, tugas, dan peran konteks kerja, kolaborasi kerja, produk pelanggan, maupun standar produknya. Pembelajaran berbasis proyek mengandung tantangan nyata yang berfokus pada permasalahan yang autentik, bukan simulasi, bukan dibuat-buat, dan solusinya dapat diimplementasikan di lapangan. Untuk itu, guru harus mampu merancang proses pembelajaran yang nyata. Dalam hal ini bisa dilakukan dengan mengajak siswa belajar pada dunia kerja yang sesungguhnya. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai karakteristik Project Based Learning. Karakteristik yang pertama yaitu peserta didik membuat keputusan tentang kerangka kerja. Kemudian adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Seterusnya, peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atau atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. Kemudian peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan. Lanjut, proses evaluasi dijalankan secara kontinu.
Kemudian peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan. Dan produk akhir peserta didik dalam mengerjakan proyek dievaluasi secara kualitatif. Dan yang terakhir, situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu mengenai langkah-langkah project based learning. Adapun langkah-langkahnya yang pertama yaitu penentuan pertanyaan mendasar atau start with the essential question. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek atau design a plan for the project. Yang ketiga, menyusun jadwal atau create a schedule. Yang keempat, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek atau monitor the student and the progress of the project. Yang kelima, menguji hasil atau assess the outcome. Dan yang terakhir, mengevaluasi pengalaman atau evaluate the experience. Baiklah, sekian video penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, share, and subscribe video ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you next time.